Baptisan orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Saudara, ada hubungan yang sangat erat antara baptisan dan bertobatan. Kita dibaptis karena bertobat. Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kata Rasul Petrus. Ya, bertobat, metanoeo, artinya berbalik 180 derajat. Berbalik dari dosa-dosa kepada Allah. Pertobatan mencakup diri kita seutuhnya. Mulai dari kecenderungan hati, cara berpikir, dan perbuatan-perbuatan kita. Hidup dalam dosa, saudara. Kita memusuhi Allah dalam hati, pikiran, dan perbuatan-perbuatan kita. Ingat Kolose 1 ayat 21. Dalam pertobatan, kita merendahkan diri. Datang kepada Allah yang dalam Yesus Kristus telah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dalam pertobatan, kita berduka menyesali dosa-dosa kita. Dengan tulus kita mengakui dosa-dosa kita. Dengan tulus kita mohon ampun. Dengan tulus pula kita mohon supaya dikaruniai hidup yang baru. Dengan sepenuh hati kita menyerahkan atau mempercayakan diri kita kepada Yesus yang melalui kematian dan kebangkitannya telah dibuat Allah sebagai Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dengan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyatakan pertobatan kita. Itu artinya baptisan merupakan tanda pertobatan kita. Kita telah meninggalkan hidup yang lama, yakni hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kita memiliki hidup yang baru, yakni hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah dalam Yesus Kristus. Dan hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus. Dalam hidup yang baru itu, saudara, kita melayani Allah yang hidup dan benar. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Terkait dengan maknanya sebagai tanda pertobatan, saudara, baptisan memberitakan kepada kita bahwa dalam Yesus Kristus Allah telah mengampuni kita yang bertobat. Melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dipersatukan dengannya. Dalam persatuan dengan Kristus itulah kita memperoleh pengampunan dosa. Kita dibenarkan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dikaruniai hidup yang baru. Dalam artian inilah, baptisan adalah tanda persatuan kita dengan Kristus, sekaligus tanda pengampunan dosa. Tidak kalah penting, saudara, baptisan memberitakan kepada kita tentang pengaruniaan Roh Kudus. Ada kaitan yang erat antara Mesias dan pengaruniaan Roh Kudus. Perjanjian Lama mengungkapkan kerinduan umat Allah akan kedatangan Mesias dan pengaruniaan Roh Kudus. Mesias adalah Raja Penyelamat.
atau Juru Selamat yang diurapi Tuhan Allah, Yahweh, dengan rohnya. Roh Kudus adalah roh Tuhan. Pada titik nadir kehidupan mereka sebagai umat Allah yang sengsara karena terbelenggu dosa dan menjadi bulan-bulanan para penguasa yang jahat, baik lokal maupun internasional. Orang-orang saleh merindu dambakan Juru Selamat dan roh Tuhan. Juru Selamat akan membebaskan umat dari belenggu dosa dan para penguasa jahat. Lihat misalnya Yesaya 9 ayat 5 dan 6, 11 ayat 4. Roh Tuhan akan memperbarui hati setiap orang dan mendiami mereka sehingga umat Allah mengasihi dan menaati Tuhan. Perhatikan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Saudara, Mesias atau Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah telah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan menobatkan Dia sebagai Mesias atau Raja dan hamba Yahweh. Lukas 3 ayat 22, Mazmur 2 ayat 7, Yesaya 42 ayat 1. Untuk memasuki kemuliaannya sebagai Mesias, Yesus dari Nazaret melayani dan menempuh jalan penderitaan bahkan kematian. Allah membenarkan ketaatan Yesus kepadanya dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengangkatnya ke surga. Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikian diwartakan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dalam nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Demikian sabda Tuhan yang bangkit dalam Lukas 24 ayat 47. Dari sorga, saudara, Sang Mesias mencurahkan Roh Kudus. Pertama-tama ke atas para pengikutnya yang mula-mula. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 2 ayat 4. Kemudian kepada semua orang yang bertobat dan dibaptis dalam namanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikianlah Sang Mesias menggenapi janji Bapa. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Roh Kudus memberi kuasa, dunamis, kepada para pengikut Yesus untuk menjadi saksi bagi Dia di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lihat juga 4 ayat 31. Roh Kudus memampukan para pengikut Yesus untuk mengatasi kuasa-kuasa jahat. Perhatikan Kisah 13 ayat 9 sampai 11. Roh Kudus juga memberikan pertolongan dan penghiburan kepada jemaat-jemaat Kristus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Ya, Roh Kudus adalah Roh Mesias, sekaligus roh umat Sang Mesias. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, kata Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Baptisan, saudara, mengungkapkan pertobatan kita. Baptisan mengingatkan kita bahwa kita dipersatukan dengan Kristus dan beroleh pengampunan.
Baptisan juga mengajar kita bahwa kita yang telah bertobat dipersatukan dengan Kristus dan beroleh pengampunan, dikaruniai Roh Kudus. Dalam artian ini, saudara, baptisan adalah tanda pengaruniaan Roh Kudus, Roh Mesias yang menyertai dan memberdayakan umat Sang Mesias. Dalam ajaran tentang baptisan orang percaya, berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36-40 ini, saudara, kita belajar. Pertama, baptisan adalah tanda pertobatan. Kedua, baptisan adalah tanda persatuan kita dengan Kristus. Ketiga, baptisan adalah tanda pengampunan dosa. Dan yang keempat, baptisan adalah tanda pengaruniaan Roh Kudus. Demikianlah pertobatan, persatuan dengan Kristus melalui iman, pengampunan dosa, dan pengaruniaan Roh Kudus. Semuanya menunjuk pada satu jurusan. Sudah seharusnya baptisan adalah baptisan yang dilayankan kepada orang percaya. Baptisan orang percaya. Saudara, mari kita bersyukur atas baptisan kita. Dengan merenungkan baptisan yang telah kita terima, mari kita bergiat dan semakin bergiat untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Dengan merenungkan baptisan yang telah kita terima, nikmatilah dan syukurilah persatuan kita dengan Kristus melalui iman. Dengan merenungkan baptisan yang telah kita terima, hiduplah sebagai orang-orang yang telah beroleh pengampunan ilahi. Dan dengan merenungkan baptisan yang telah kita terima, mari kita memberi diri kita untuk senantiasa dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah Allah. Amin.